Namo Buddhaya, sahabat Dhamma. Dalam kehidupan ini, kita semua mendambakan kebahagiaan dan kesuksesan. Tapi, tanpa kita sadari, ada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam jurang penderitaan dan kegagalan. Ada 4 sikap dan tindakan yang dikenal sebagai penyebab utama kejatuhan seseorang yang menghalangi kita mencapai hidup yang lebih baik. Dalam Anguttara Nikaya 4, halaman 283, disebutkan 4 kebiasaan ini. Antara lain, kebiasaan menggoda lawan jenis, mabuk-mabukan, berjudi, dan berteman dengan orang jahat. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin tampak sepele bagi sebagian orang. Tetapi ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa 4 hal ini adalah akar dari banyak penderitaan yang kita alami. Mengapa tindakan-tindakan ini begitu berbahaya dan bagaimana mereka bisa berdampak buruk pada kesejahteraan kita secara keseluruhan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Itthiduta atau menggoda wanita. Dalam konteks ajaran moral Buddha, Itthiduta adalah sikap seseorang yang gemar menggoda atau menghabiskan banyak waktu mengejar lawan jenis secara tidak sehat. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa perilaku semacam ini bisa merusak hubungan, mengganggu ketenangan batin, dan menciptakan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan alami untuk menjalin hubungan. Tetapi, jika keinginan ini berubah menjadi obsesi, kita bisa terseret dalam pola yang merusak. Menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk menggoda, atau menjalani hubungan yang tidak berlandaskan pada niat baik dan ketulusan. Pada akhirnya, hanya akan mendatangkan kerugian. Menghindari sikap ini berarti kita perlu lebih bijak dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Alih-alih mengejar hubungan yang penuh ambisi, penting untuk membangun relasi yang sehat, saling mendukung, dan memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, Suraduta atau pemabuk. Suraduta atau kebiasaan mabuk-mabukan merupakan salah satu penyebab keruntuhan paling nyata yang seringkali terlihat dalam kehidupan. Dalam konteks spiritual dan moral, mabuk-mabukan merusak kesadaran dan mengaburkan penilaian kita atas tindakan yang kita lakukan. Mabuk tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada hubungan kita dengan orang lain, baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sosial. Orang yang terbiasa mabuk-mabukan cenderung kehilangan kontrol diri yang membuat mereka rentan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan. Dalam segi kesehatan, alkohol dan zat adiktif lainnya sangat berdampak negatif dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Selain itu, dari segi mental, mabuk-mabukan seringkali menciptakan ilusi sementara di mana seseorang merasa bebas dan bahagia. Tetapi, hanya sementara. Saat kesadaran pulih, seringkali penyesalan dan kehampaan yang muncul. Menghindari kebiasaan mabuk-mabukan adalah langkah penting untuk menjaga diri tetap sadar dan waspada dalam menghadapi kehidupan. Dengan mengendalikan keinginan untuk mabuk, kita dapat lebih mengarahkan energi dan waktu kita untuk hal-hal yang lebih positif. Yang ketiga, Akaduta atau penjudi. Perjudian atau akaduta adalah kebiasaan lain yang secara bertahap bisa merusak hidup seseorang. Perjudian biasanya bermula dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat atau untuk sekedar mencoba peruntungan, tetapi dengan cepat berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Dalam perjudian, seseorang mencoba meraih kemenangan besar, tetapi pada kenyataannya, kebanyakan orang berakhir dengan kerugian yang signifikan. Sifat perjudian yang tidak pasti membawa seseorang ke dalam situasi ketidakpastian yang menguras tenaga dan pikiran. Ketika seseorang kalah,
ia mungkin merasa harus mencoba lagi untuk menutup kerugian, yang hanya membawa mereka lebih jauh ke dalam siklus kekalahan dan kesulitan finansial. Dampak dari perjudian juga tidak hanya dirasakan oleh individu itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga dan orang-orang terdekat yang bisa merasakan dampaknya secara langsung. Menghindari perjudian berarti kita belajar untuk menahan diri dari godaan kemenangan instan dan menghargai kerja keras serta upaya yang nyata. Dengan menjauh dari perjudian, kita bisa lebih fokus membangun kekayaan yang stabil dan kehidupan yang lebih terencana. Yang keempat, papamita atau berteman dengan orang jahat. Yang terakhir adalah papamita atau kecenderungan untuk bergaul dengan orang-orang yang berniat buruk atau memiliki karakter yang tidak terpuji. Pertemanan dan lingkungan sosial kita sangat mempengaruhi sikap, pola pikir, dan tindakan kita. Bergaul dengan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tidak baik atau bermoral rendah dapat mendorong kita untuk ikut-ikutan dalam kebiasaan tersebut. Seringkali, seseorang mungkin tidak menyadari bahwa lingkungan pertemanannya telah membawa dampak buruk pada dirinya. Pengaruh negatif ini bisa datang dari berbagai arah, mulai dari dorongan untuk melakukan tindakan tercela, hingga menumbuhkan sikap apatis dan jauh dari prinsip moral yang baik. Oleh karena itu, bijaksana dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan sangat penting untuk menjaga hidup tetap berada di jalan yang benar, dan menghindari godaan-godaan yang menjerumuskan. Untuk menghindari keempat penyebab keruntuhan ini, kita bisa mulai dengan merenungi pilihan-pilihan yang kita buat sehari-hari. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan ini membawa manfaat atau justru berisiko merugikan kita? Apakah lingkungan pergaulan kita saat ini membantu kita menjadi lebih baik atau malah sebaliknya? Memahami keempat penyebab keruntuhan ini berarti kita memiliki kesempatan untuk mengenali pola-pola dalam diri kita yang mungkin berpotensi mengarah pada kejatuhan. Pilihan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan berkelanjutan ada di tangan kita sendiri. Jadi, menghindari 4 sebab keruntuhan ini merupakan langkah nyata untuk menjaga diri tetap berada di jalan yang benar. Setiap pilihan yang kita buat memiliki dampak pada hidup kita, baik langsung maupun tidak. Dengan menyadari bahaya dari kebiasaan-kebiasaan ini dan mengendalikan diri dari godaannya, kita membuka jalan untuk meraih kebahagiaan yang lebih sejati, hidup yang lebih bermakna, dan masa depan yang lebih cerah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.